Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Rahmawati dengan NIM C0D020034 dari program studi Diploma 3 Perpajakan. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang konsep penghasilan dalam akuntansi perpajakan dari mata kuliah akuntansi perpajakan. Yang pertama, penghasilan sebagai objek pajak penghasilan. Pengertian penghasilan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, penghasilan merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak atas seluruh penghasilannya. Undang-Undang Wajib Pajak Penghasilan menganut pengertian penghasilan yang luas. Semua jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak digabungkan untuk mendapatkan dasar pengenaan pajak. Bila dalam satu tahun pajak suatu usaha atau kegiatan mengalami kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasikan sebagai penghasilan lainnya yang sering disebut dengan kompensasi horizontal, kecuali kerugian yang dialami di luar negeri. Penghasilan dari modal yang berupa harta gerak ataupun harta tak bergerak seperti bunga, dividen, royalti, sewa, keuntungan, penjualan harta atau hak yang tidak digunakan untuk usaha lainnya. Yang kedua, bukan objek pajak penghasilan. Yang pertama yaitu bentuk bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atas atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima lembaga keagamaan yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan wajib pajak atau pemerintah diberikan oleh wajib pajak yang dikenakan pajak secara final atau wajib pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 Undang-Undang PPh. Yang ketiga, besarnya tarif pajak penghasilan. Berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, besarnya pajak penghasilan yang ditetapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama yaitu untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Itu 50 sampai dengan 50 juta dengan tarif 5%. 50 juta sampai dengan 250 juta dengan tarif 15%. 250 juta sampai dengan 500 juta dikenai tarif 25%, di atas 500 juta dikenai tarif 30%. Yang kedua, untuk wajib pajak badan dan badan usaha tetap atau BUT itu dikenakan tarif sebesar 20%. Yang keempat, perlakuan akuntansi terhadap pajak penghasilan. Yang pertama, pajak penghasilan pasal 21. Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dalam bentuk dan nama apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubung dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan tersebut yang dilakukan wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Yang kedua, pajak penghasilan pasal 22.
Pajak penghasilan pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh lembaga-lembaga tertentu atas transaksi pembelian barang yang dananya bersumber dari APBN atau APBD. Pengkreditan dan penentuan sumber penghasilan. Cara penghitungan besarnya pajak yang dapat dikreditkan selanjutnya, penghasilan menjadi sangat penting dalam perhitungan kredit pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak terutang. Penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya serta keuntungan dari penghasilan saham dan sekuritas lainnya adalah negara tempat badan menerbitkan saham atau sekuritas tersebut didirikan atau berkedudukan. Apabila terjadi pengurangan atau pengembalian pajak atas penghasilan yang dibayar di luar negeri sehingga besar pajaknya yang dapat dikreditkan di Indonesia menjadi lebih kecil dari besarannya penghitungan semula, maka selisihnya ditambahkan pada PPh yang terutang menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang kelima, penggabungan penghasilan. Saat penggabungan penghasilan, apabila dalam penghasilan kena pajak ternyata terdapat penghasilan yang berasal dari luar negeri, maka penghasilan yang dibayar atau yang terutang di luar negeri atas penghasilan tersebut dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang di Indonesia. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.